berpesan untuk takwa, bertakwa, mengajak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum binafsi bitaqwallah gitu. Nah, itu harus ada ucapan, dan ungkapan seperti itu tidak ditentukan. Boleh pakai kata-kata yang lain, meskipun yang penting di dalamnya itu ada ajakan untuk bertakwa, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut qaul shahih, ungkapan tersebut tidak ditentukan seperti alhamdulillah ataupun sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga kan syaratnya khutbah harus ada usikum bitaqwallah, tapi itu nanti bisa pakai kata-kata yang lain, yang penting ada ajakan untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu adalah qiraatu ayatin fi ihdahuma. Membaca ayat Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an dalam salah satu dua khutbah. Dalam dua khutbah salah satunya itu nanti dibaca, harus ada bacaan satu ayat Al-Qur'an di salah satu khutbah, entah itu khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Dan yang terakhir itu mendoakan bagi orang-orang muslim, mukminin dan mukminat di khutbah yang kedua. Di khutbah yang kedua gitu ya. Bukan di pertama. Jadi syaratnya khutbah itu harus ada pujian pada Allah, harus ada ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah berpesan atau berwasiat untuk takwa pada Allah, usikum binafsi wa bitaqwallah itu biasanya. Yang keempat harus membaca salah satu ayat Al-Qur'an di salah satu khutbah yang pertama ataupun yang kedua, terserah itu bacaan Qur'annya itu di khutbah yang pertama ataupun kedua, enggak apa-apa. Kalau memang keduanya dibacakan ayat Al-Qur'an ya bagus, tambah bagus. Yang terakhir itu adalah mendoakan bagi orang-orang mukminin dan mukminat di khutbah yang kedua. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat, itu mendoakan hal-hal baik atau memintakan ampun bagi orang-orang mukmin dan mukminat, itu sudah cukup. Sebenarnya kan simpel. Itu ketika kita belajar sedikit saja terus tahu rukun syarat sahnya Jumatan, itu semua sebenarnya itu bisa-bisa saja menjadi khotib kan gitu. Nah, ini adalah standar minimal agar khutbah seseorang itu sah. Jadi harus dipenuhi. Jangan sampai nanti salah satunya kok enggak terpenuhi. Kalau enggak terpenuhi nanti khutbahnya nanti bisa enggak sah. Kalau khutbahnya enggak sah berarti Jumatannya enggak sah. Jadi kan sebenarnya simpel seperti itu. Nah, tapi kalau mau dibuat panjang ya silahkan, mau dibuat pendek silahkan. Yang penting semua rukun-rukunnya itu sudah bisa terpenuhi. Jadi sebenarnya ibadah itu mudah. Kalau memang kita mau buat simple, yang penting rukun-rukun wajibnya itu semuanya harus dipenuhi. Mau ditambahkan dengan hal-hal yang lain yang baik, yang penting tidak mengganggu pada keabsahan suatu kewajiban, itu ya bisa-bisa saja. Dan juga disyaratkan ayasma'a al-khatibu arkan al-khutbati li arba'ina tan akidu bihim al-jumat. Disyaratkan khutbahnya itu didengarkan oleh 40 orang yang memang bisa mengesahkan sholat. Jadi 40 laki-laki dewasa itu disyaratkan untuk mendengarkan Jumatannya. Dan juga disyaratkan lagi al-mualah, terus menerus antara kalimah satu dan kalimah lain, antara pujian pada Allah, alhamdulillah, dan juga sholawat sampai usikum binafsi bitaqwallah ila akhirih, itu harus diungkapkan terus menerus. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Nah, apabila seorang khotib itu memisah antara kalimat-kalimat tersebut dengan pemisah yang lama, walaupun dengan udur, semisal dia itu kesulitan membaca atau
pemisahnya itu terlalu lama, walaupun itu sebuah udzur, itu nanti batolat, khutbahnya bisa saja batal. Kalau khutbahnya batal berarti harus mengulangi lagi dari awal, harus alhamdulillah lagi, baru sholawat, baru berwasiat ila akhirihi gitu. Memang seperti itu, simpel. Tadi harus simpel, yang penting terus menerus dilakukan sebaik-baiknya. Nanti bisa sah dan jumatannya bisa sah sesuai dengan ilmu-ilmu yang fikih ajarkan, syariat ajarkan. Wa yustaratu lan den syaratake fiha, dan juga disyaratkan lagi seorang khatib dalam berkhutbah itu dia menutup aurat. Jadi kalau auratnya itu terbuka, semisal kok sarungnya bolong sampai bolongnya itu besar, nah itu nanti bisa saja enggak mengesahkan status dia ketika dia berkhutbah, makanya harus tertutup auratnya. Dan juga suci dari hadas dan juga najis pada badan dan juga pakaiannya. Kalau seorang khatib tidak boleh memakai pakaian yang dalam keadaan najis. Kalau semisal memang tahu kok pakaiannya itu ada najisnya, harus segera ganti baju dan memulai untuk berkhutbah. Semisal di pertengahan khutbah kok bajunya itu terkena najis, ya berarti nanti khutbahnya itu bisa batal, harus ganti baju dulu terus mengulangi lagi dari awal. Kan kalau mengulangi dari khutbah awal enggak lama-lama amat kan, cuma mulai dari alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, usikum binafsi wa taqwallah, terus baca Quran, semisal satu ayat saja, qul huwallahu ahad, duduk, terus khutbah yang kedua sama diulangi lagi alhamdulillah, ditambahkan yang terakhir nanti adalah berdoa dengan mendoakan pada mukminin dan mukminat. Itu sah kan? Nah, ketika sudah selesai baru kita melakukan jumatan. Memang khutbah itu simple, kalau dipakai sedikit, yang penting yang wajib-wajib itu ya yang tadi. Kalau untuk yang bahasa Indonesia terus ceramah yang ditambahi lagi gitu dengan berbahasa Indonesia, itu sebenarnya ya boleh-boleh saja. Tapi yang wajib ya yang itu tadi. Terus rukunnya khutbah atau rukunnya khutbah, kewajibannya jumatan yang ketiga, wasalisu utawi kang kaping telu, atau rukunnya jumatan yang ketiga, wasalisu utawi kang kaping telu iku min faraidil jumati, saking pira-pira fardune jumatan iku antusollia, yen to den lakoni apa jumatan bidomi awalihi kelawan domah awale, antusollia rakaat ini ing dalem rong rakaat fi jamaatin ing dalam jamaah, tan akidu kang sah bihim kelawan jamaah apa al jumatu jumatan. Wa istaratu lan den syaratake apa wuku hadhihi sholati, tumibane iki salat ba'dal khutbataini ing dalam sawuse khutbah loro, bi khilafi sholatil idi kelawan bedani salat riyaya loro. Fa innaha mongko temen setuhune sholatul id iku qoblal khutbataini ing dalam sadurunge khutbah loro. Nah, di rukun atau wajibnya jumatan yang ketiga itu adalah antusollia rakaataini fi jamaatin. Jumatannya itu dilakukan 2 rakaat dalam keadaan jamaah, tidak boleh dilakukan sendiri. Kalau sendiri nggak ada imamnya, nggak ada temannya, mau jumatan sendiri terus 2 rakaat, ya itu nggak boleh. Kalau memang itu kita statusnya nggak ada teman untuk melakukan jumatan, ya kita harus sholat duhur. Nggak boleh waktu jumatan terus salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi kok kita memaksa sholat 2 rakaat aja. Jumatan kan biasanya 2 rakaat, ya nggak boleh. Harus kalau memang tidak terpenuhi ya sholat duhur 4 rakaat seperti biasa. Jadi rukun jumatan yang ketiga itu harus dilakukan jumatannya itu dalam keadaan